Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبع لدينه إلى يوم الدين وإلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمنا ووالدينا وذوي الحقوق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين وإلى أرواح من أنفقوا أموالهم وجاهدوا أنفسهم إلى هذا المسجد إلى رسول الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ محمد زمان المداني والشيخ محمد أرشد بن عبد الله البنجاري والشيخ محمد كشف الأنوار بن حجي إسماعيل البنجاري والشيخ محمد شرف بن عبد المغير والشيخ محمد زيني بن عبد الغني والشيخ محمد بستاني بن أسلام والشيخ محمد بن حجي إيمان الدين والشيخ محمد زهدي النبي والشيخ حجي محمد ثم إلى روح الشيخنا الشيخ سلمان الشيخ حاتم سلمان ثم إلى روح مصنف هذا الكتاب الشيخ زين الدين المالباري والشيخ محمد نووي بن عمر البنداني شيء لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد قلبي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. وأدلتها كثيرة منها ما هو ليلي كالقمر ومنها ما هو نهاري كالشمس ومنها ما هو أرضي كالجبال ومنها ما هو هوائي كالرياح ومنها ما هو سماوي كالنجوم ومن جملة النجوم القطب المعروف وهو بين الفرقدين وبنات النعش الصغرى ولكن متى عرفه يقينا وعرف كيفية الاستقبال به في القطر الذي هو فيه كان في مرتبة العلم بالنفس وإلا كان من أدلة الاجتهاد كباقي النجوم. Alhamdulillah, puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpahan taufik hidayah serta inayahnya sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang mulia ini. Mari kita bersama-sama berniat i'tikaf di dalam ini masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja aku beriktikaf di dalam masjid sunnat atasku karena Allah taala. Dan kita juga selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kepada kita anugerah nikmat. Di antara nikmat terbesarnya ialah nikmat iman dan Islam, dijadikannya kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dipanjangkannya umur kita, disehatkan badan kita sehingga kita dapat sama-sama kembali menuntut ilmu agama. Kita masih membicarakan tentang syarat sah yang kelima. Syarat sah sembahyang yang kelima. Pertama, semalam syarat sah sembahyang itu suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Syarat sahnya bilanya ada hadas kecil atau ada hadas besar, maka ada sah sembahyangnya. Yang kedua, suci daripada najis yang tidak dimaafkan pada badan, pakaian, dan tempat. Syarat sah yang ketiga, menutup aurat.
Syarat sah yang keempat, semalam mengetahui masuknya waktu sembahyang. Nah, yang kelima yaitu mesti menghadap ke kiblat. Nah, wa adillatuha katsiratun, dan petunjuk-petunjuk kiblat itu banyak benar jisirin, tanda-tanda yang menunjukkan arah kiblat. Minha, diantaranya ma huwa lailiyun, tanda yang berada di malam hari. Bisa kita melihat petunjuk arah kiblat di malam hari, kal qamari, seperti bulan. Kalau orang nang tahu ya, kita tempat perjalanan bulan itu dalam setahun. Nah, ini tahu di mana arah kiblat atau posisi kiblat dari melihat bulan tadi. Wa minha ma huwa nahariyun, di antara petunjuk arah kiblat yaitu yang berada di siang hari, kasyamsi, seperti matahari. Itu juga bisa dijadikan petunjuk untuk mencari arah kiblat. Tapi ada ilmunya, ilmu falak. Wa minha ma huwa ardiyun, di antaranya lagi ada petunjuk arah kiblat itu berada di bumi, kal jibali, seperti gunung yang berada di bumi itu bisa dijadikan arah kiblat. Misalnya kalau kita di sini kadang menghadap ke gunung, kalau misalnya orang di daerah gunung, misalnya menghadap ke gunung Anu, nah situ arah kiblat bukan situ. Nah, itu bisa dijadikan sebagai dalil atau petunjuk untuk menghadap kiblat. Wa minha ma huwa hawaiyun, di antara petunjuk arah kiblat lagi yaitu yang ada di udara, karyahi, seperti angin. Arah angin itu bertiup. Nah, itu ada angin timur, ada angin barat, ada angin selatan. Nah, itu orang-orang yang mengetahui tentang angin tadi bisa kita menjadikan angin itu sebagai petunjuk untuk mengetahui arah kiblat. Wa minha ma huwa samawiyun, di antara petunjuk arah kiblat lagi ada yang di langit, kan nujumi, seperti bintang-bintang. Ada bintang itu yang menunjuk ke arah kiblat gitu. Nah, itu bisa dijadikan sebagai petunjuk. Nah, orang bahari kalau melaut, di laut itu ada bintang timur, ada bintang barat, ada bintang selatan, ada bintang utara, yang mana itu dijadikan sebagai alat untuk mengetahui jalan, ya, arah kapal tadi hendak ke arah mana. Nah, tinggal mengikuti arah bintang tadi. Nah, begitu juga tentang arah kiblat, bisa ya kita menjadikan bintang itu sebagai petunjuk untuk mencari arah kiblat. Tentunya ini ada ilmunya juga, ada yang sembarangan tahu pulang di ngaran-ngaran bintang dan arah-arahnya tahu. Wa min jumlatin nujumi, di antara jumlah bintang-bintang yaitu al-qutbul ma'ruf, bintang kutub nang sudah diketahui, nang dikenal. Wa huwa ma bainal farqadaini, yaitu bintang yang berada di antara dua bintang kutub. Jadi farqadaini itu dua bintang kutub utara, wa banati na'sis sughra, dan bintang biduk yang kecil. Bintang biduk ada tahu juga kita lah kayak apa bintangnya ini, karena kadang mendalami masalah perbintangan. Nah, jadi kada tapi tahu lagi nang ngaran bintang tuh nang mana-mana kada tapi tahu.
Cuman ini sekedar apa aja kita mengetahui angka itu aja. Lakin mata arafahu yaqinan, akan tetapi bila mana ia mengetahui bintang tadi secara yakin, wa arafa kaifiyatal istiqbal bihi, dan mengetahui cara menghadap kiblat dengan bintang tadi, fil qutril ladzi huwa fihi, pada daerah yang adalah ia padanya, kana fi martabatil ilmi bin nafsi, adalah ia pada tingkatan mengetahui dengan dirinya sendiri. Artinya orang ini memakai kita arah kiblat itu dengan martabat yang tertinggi, yaitu mengetahui dengan yakin dengan dirinya sendiri tanpa berijtihad ataupun kita mengikuti pendapat orang lain. Karena ini ada basic ilmu tentang tata cara mengetahui arah kiblat. Wa illa amunnya kada tahu caranya, karena min adillatil ijtihad, adalah ia daripada petunjuk-petunjuk ijtihad, maka boleh semalam dengan cara berijtihad. Kabaqin nujum, seperti bintang-bintang yang lain. Illa bi syiddati khaufin, boleh kada menghadap kiblat itu kecuali pada bersangatan takut. Keadaan syiddatu khaufin, bersangatan takut, fi qitalin jaizin, pada peperangan yang dibolehkan, yaitu memerangi orang-orang kafir yang memerangi orang Islam. Kalau memerangi sesama orang Islam, perang saudara, nah ini kan tidak boleh. Siddatu khaufnya sembahyang dalam keadaan siddatu khaufnya kada boleh, karena peperangan itu tidak dibolehkan. Nah kalau dalam keadaan siddatu khauf, dalam keadaan berkecamuk perang melawan orang-orang kafir, napa yusalli kaifa amkanahu, maka sembahyanglah ia bagaimana kawainya. Kayak apa nang kawa gitu, sembahyang bilanya kawa rokok, bilanya kada kawa beisyarat saja. Nah itu apabila terjadi kecamuk perang, rahatan berkecamuk perang sampai waktu sembahyang misalnya, nah maka sembahyang dengan cara kayak apa inya kawa, biar kada menghadap kiblat, nah istilahnya. Naam in amina fi asna'is shalah, jika aman pada pertengahan sembahyang, ampih perang misalnya di pertengahan sembahyang, imtana alaihi tarkul istiqbali, tertegah atasnya meninggalkan menghadap kiblat. Nah, wajib menghadap kiblat karena sudah tidak dalam keadaan berkecamuk perang, perangnya berhenti misalnya ampihan, nah ini masih sembahyang, maka ini wajib menghadap kiblat. Hatta law kana raqiban, sampai-sampai jikalau adalah ia sedang mengendarai kendaraan binatang misalnya kuda, maka usturita, disyaratkan ketika terhenti peperangan tadi, ketika ia sedang berperang, ampih perang dan ia masih rada sembahyang, dan ia tadi sedang dalam keadaan berkendaraan, maka disyaratkan Allah yastadbiraha, bahwa tidak membelakangi ia akan kiblat, fi halin nuzulihi, pada ketika turunnya dari kendaraan perang tadi. Fa in istadbaraha hina izin, maka apabila membelakangi ia akan kiblat pada ketika turun dari kendaraan kuda tadi misalnya, batalat salatuhu bittifaqin, maka batal sembahyangnya dengan sepakat seluruh ulama. Karena dalam keadaan berhenti perang, hanya wajib menghadap kiblat. Walaupun dalam keadaan berkendaraan kita, makanya wajib ketika turun dari kendaraan tadi untuk menyempurnakan sembahyangnya itu mesti menghadap kiblat. Wa mislu syiddatil khaufi. Nah, kalau kita asal ada tabayang, ya kan sembahyang dalam keadaan
perang. Seandainya perang pun ini kada lagi nang perang berhadapan jarang. Nang bisa terjadi, nang ini bisa. Misalnya apa? Fi zalika, seumpama syiddatul khauf, artinya pada boleh kada menghadap kiblat, yaitu daf'us sa'il, membela diri ketika ada orang hendak menyerang kita ketika kita sembahyang bakalahi, kita rahatan sembahyang ada orang datang hendak menyerang kita, nah kita bisa pun tahu misalnya, nah itu boleh kita membela diri ya kah, bakalahi dahulu lawan orang yang hendak menyerang kita, tapi tujuan kita untuk membela diri. Jadi boleh sambil sembahyang, sambil bakalahi, karena kita dalam keadaan diserang oleh musuh misalnya, atau orang yang kada katuju lawan kita. Nah itu boleh dalam keadaan sambil bakalahi, sambil sembahyang, diteruskannya kada dihentikannya sembahyang. Wal firaru min sab'in, atau rahatan sembahyang datang harimau misalnya di belakang mengaum, nah buka kita rahatan sembahyang tadi, lari daripada binatang buas, boleh, jangan bapeh sembahyang, buka dahulu selamatkan diri, nah sambil sembahyang masih kada apa-apa jadi kita tak belakangi kiblat, buka tadi, atau langkah kita banyak geraknya kada apa-apa, kada batal sembahyang. Karena ini kita wajib aja kita lari daripada apa nang membinasakan diri kita, diantaranya binatang buas. Nah, atau ada ular misalnya, buka dulu, jangan sujud di kepala ular itu, jangan bundur ya misalnya, atau lari kan. Nah kada apa-apa, kada batal, karena itu termasuk binatang buas yang berbahaya ya kita. Nah. Au narin, atau lari daripada api kebakaran, rahatan sembahyang kebakaran, buka menyelamatkan diri tapi masih dalam keadaan sembahyang, nah ini bisa. Nah, artinya kada apa-apa tak belakangi kiblat karena mencari jalan untuk menyelamatkan diri daripada api tadi, boleh. Au aduwin, atau lari daripada musuh yang mengejarnya. Nah, datang sembahyang datang musuh menyasahi, nah bolehnya lari daripada musuh tadi untuk menyelamatkan dirinya sambil sembahyang ditarusakannya. Mun kita nyata sampai salah jol ya kan, kadingan lagi di sembahyang, yang penting menyelamatkan diri dulu. Nah ini kada bolehnya meneruskan sembahyangnya sambil buka walaupun dengan banyak gerak dan membelakangi kiblat sekalipun. Au sailin, atau lari daripada banjir. Nah banjir bandang datang, nah atau kayak tsunami, rahatan sembahyangan gempa bumi. Nah kebanyakan orang bebatal melarikan diri ya kan, ampe salajur. Nah padahal bisa aja diteruskan walaupun dengan sambil lari ya, kita sambil mencari tempat yang aman untuk melanjutkan sembahyang. Kalau misalnya lari daripada tempat sembahyang tadi karena khawatir rubuh misalnya, karena bangunannya diguncang gempa, nah itu bolehnya lari keluar daripada masjid dulu ke halaman situ misalnya, hanya melanjutkan sembahyangnya tadi. Nah boleh, kada mesti harus dibatalkan. Atau lari dari banjir tadi, mencari tempat yang tertinggi supaya selamat daripada banjir tadi. Nah boleh, jadinya sambil berjalan sambil sembahyang, nah, sampai mendapatkan tempat yang selamatnya daripada banjir tadi. Au nahwi dzalika, atau seumpama yang demikian itu. Apakah terjadi? Apakah misalnya
larinya daripada nang dikhawatirkan, nang ditakutkan tadi, maka bolehnya sambil sembahyang. Mimma yubahul firaru minhu, daripada sesuatu nang dibolehkan lari ia daripadanya. Lakin akan tetapi in amina fi asnaiha, jikalau aman ia pada pertengahannya, ketika lari daripada banjir tadi misalnya, pas tahaga tempat nang tinggi aman situ, nah maka wajib alaihi istiqbal, wajib atasnya menghadap kiblat. Bila sudah keluar daripada tempat nang berbahaya tadi, misalnya kebakaran rumah, keluarnya daripada rumah ke tempat nang sekira sudah aman daripada api, nah maka ia wajib pulang menghadap ke kiblat. Wala ya'udu ila makanihil awwali, dan tidak perlu kembali ia ke tempatnya yang pertama. Kada perlu berbalik ke tempat asal, kada perlu. Bal yutimmuha, akan tetapi menyempurnakan ia akan sembahyangnya fil makanil ladzi intaha sayruhu ilaihi, di tempat yang berakhir perjalanannya kepadanya, di mana berakhir perjalanan yang sudah inya tu merasa aman di tempat itu, maka disitulah inya kembali menghadap kiblat dan melanjutkan dan menyempurnakan sembahyangnya. Kada perlu berbalik ke tempat awal. Wa mithlu dzalika, dan seumpama yang demikian itu juga boleh, artinya sembahyang dalam keadaan syiddatul khauf, kada menghadap kiblat. Nah, seumpamanya lagi man khutifa mata'uhu, orang yang dicuri harta bendanya, rahatan sembahyang mandak HP dihiga itu, rahatan sujud diambil oleh orang yang di belakang, maka rahatan hanya 2 rakaat, ya, 2 rakaat lagi. Nah, bolehnya sambil menyasahi maling nang mengambil HP-nya tadi, sambil sembahyang walaupun membelakangi kiblat. Cuman jangan bakociak maling-maling, batal sembahyang, ada boleh. Nah, pokoknya masih disasahi aja, boleh buka malingnya, buka juga, ya kan? Cuman jangan bakociak, kalau bakociak batal sembahyangnya. Nah, kita bisa langsung bakociak ya, bakociak maling langsung batal lagi, karena basah, berarti wajib basah sembahyang. Kayak itu. Au syaridat dabbatuhu, atau lari kendaraannya. Bahari kayak kuda misalnya dijarat, jual seorang atau ada yang melepas buka, maka seorang rahatan sembahyang. Nah, bolehnya menyasahi kudanya yang lari tadi sambil sembahyang, ya, walaupun kita tak belakangi kiblat. Nah, ini diantara beberapa hal keadaan yang membolehkan kita kada menghadap ke kiblat karena syiddatul khauf. Jadi syiddatul khauf tadi bukan hanya terbatas pada masalah peperangan, tapi juga dalam beberapa keadaan yang lain yang kita itu kita takutan, atau tadi karena menyasahi maling yang mengambil harta kita, rahatan kita sembahyang. Pas rahatan kita menyasahi sambil sembahyang nih, itu di andaknya lagi HP kita tadi. Nah, maka kita sesudah itu lanjutkan lagi sembahyang, ya kan? Dimana kita tak dapat HP kita tadi misalnya, atau tas atau apapun yang bentuknya harta yang kita perlu benar harta itu. Nah, wahwa fis salati, dan bermula ia di dalam sembahyang. Rahatan sembahyang dicuri orang hartanya atau lari kudanya,
falahu sa'yu khalfa dzalika, maka boleh baginya berjalan ataupun berlari di belakang yang demikian itu, di belakang maling atau di belakang kendaraannya tadi, litahsilihi, untuk mendapatkannya, untuk mendapatkan hartanya atau kudanya nang lari tadi. Wa kama yubahu lahum tarkul istiqbali, dan sebagaimana dibolehkan bagi mereka itu meninggalkan menghadap kiblat. Nah, karena dibolehkan meninggalkan menghadap kiblat atau kadang menghadap kiblat, maka yutafaru lahumul af'alul katsiratu. Nah, maka diampuni, dimaafkan bagi mereka itu perbuatan-perbuatan yang banyak. Bukah misalnya, atau tadi berjalan berapa langkah, lebih daripada 3 langkah berturut-turut. Nah, tapi iza qatasaru ala qadril hajati, apabila membatasi mereka atas sekedar hajat, sekedar hajat saja. Kalau malingnya berjalan aja, ya kan, ada perlu kita buka menyasahi. Kalau malingnya buka, karena kita perlu juga buka. Nah, jadi kalau sekedar hajat saja kita menyasahi tadi, nah kada apa-apa, dimaafkan aja kita melakukan perbuatan-perbuatan yang banyak. Nah, ini dalam masalah sembahyang wajib ataupun sunat sama. Nah, kalau dalam keadaan syiddatul khauf tadi. Dan yang kedua, jadi boleh kadang menghadap kiblat itu dalam 2 hal. Dalam syiddatul khauf tadi sudah kita ketahui macam-macam syiddatul khauf. Dan yang kedua, wa nafli safarin mubahin, dan sembahyang sunat dalam perjalanan yang dibolehkan. Jadi boleh kita mengerjakan sembahyang sunat di dalam perjalanan yang dibolehkan, supaya kita kada ketinggalan wiritan atau amalan-amalan sembahyang yang sunat. Karena ketika kayak ziarahan misalnya, itu kan perjalanannya menguras tenaga, ya kan, awak uyuh. Terkadang kada kawal lagi sembahyang sunat itu nang kayak biasa. Bahkan kita nang sembahyang nang wajibnya aja sudah dijamak di qasar, ya kan. Kalau jamak qasar antara zuhur dan asar kan jamak takdim, itu terkadang kada tagawi lagi qabliyah, ba'diyahnya. Nang wajibnya aja lagi nang digawi itu kan nang di qasar jadi 2-2. Jadi kada tagawi lagi nang sunat-sunatnya. Nah, maka di dalam perjalanan musafir itu boleh kita mengerjakan sembahyang sunat walaupun tidak menghadap kiblat, supaya jangan tertinggal wiritan atau amaliyah sembahyang sunat. Walau ratibatan, walaupun sembahyang rawatib qabliyah ba'diyah. Nah, wa'idan, dan sembahyang hari raya. Sembahyang hari raya di perjalanan, di jalan, dalam bis, dalam kendaraan misalnya, atau mobil, atau kendaraan di jalan, ya. Tulak misalnya ke Matapura jam 9 tulak. Pas hendak tulak tadi kada ingat sembahyang duha. Nah, lalu di jalannya sembahyang duha. Misalnya sembahyang duha di jalan sambil berkendaraan, ya. Sebelah kanan jangan melepas, apa yang mau tigas, ya. Sebelah kiri misalnya kau angkat tangan Allahu Akbar sambil bacaan Bismillahirrahmanirrahim, Fatihah. Rukuk tunduknya sedikit kan, tunduknya kalau saya tunduk banyak benar, kada melihat di jalan. Sami Allahu liman hamidah. Sujud bertunduk lebih rendah daripada rukuk. Nah, sampai tahiyat akhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pulihan sembahyang duha di perjalanan. Nah,
Kecuali rahatan sembahyang duha tadi ada orang lagi nasi akan polisi ada kawal lagi yang paksa berucapnya kada kawal lagi meneruskan sembahyang. Cuman sembahyang sunat itu boleh diteruskan, boleh dihentikan. Boleh aja kita memagat sembahyang sunat di pertengahan. Kalau sembahyang wajib kada boleh. Kalau sembahyang wajib diteruskan. Kada boleh kita memagat atau menghentikan sembahyang wajib di pertengahan kecuali ada uzur nang kada kawal ditahani. Kada kawal lagi menahani bakantut biasanya. Takantut hanya betul. Tapi kalau nyoba sengaja tanpa ada uzur, kada boleh kita membatalkan ibadah yang wajib. Haram hukumnya. Nah, tapi kalau sembahyang sunat tadi boleh kita melaksanakan di perjalanan. Nah, walaupun sembahyang rawatib ataupun sembahyang hari raya. Wa fi ma'nahu, dan pada makna sembahyang sunat nang dalam keadaan musafir tadi sajdatat tilawati, dua sujud tilawah. Rahatan di kendaraan misalnya sambil menghafal hafalan Al-Quran, pas kita baca ayat yang di situ disuruh kita sujud tilawah, tapi sambil berkendaraan tadi. Nah, maka bolehnya sujud ya kan tilawah dalam keadaan berkendaraan tadi, sujud tadi. Nah, boleh. Atau sujud wasyukri, dan sujud syukur. Nah, sujud syukur. Rahatan di jalan dapat telepon misalnya, kabar gembira, ya kabar gembira. Tanah di jalan tol payu 3 miliar, bersyukur langsung. Orang mana apa seorang hendak 2 miliar, jadi orang nawar 3 miliar, langsung imbahnya sujud syukur rahatan di kendaraan tadi. Bisa. Atau nang nyaman kayak di dalam bis, nyaman benar sembahyang sembahyang sunat. Cuman kawan dihiga harus paham, jangan dipandiri ya. Jadi kawan sembahyang di bis itu mana arah bis kan itu madhab sembahyang sunat ya. Allahu akbar. Sembahyang sunat biar mangqadha hasilnya nyaman benar lagi. Mangqadha sembahyang sunat nang tertinggal qabliyah ba'diyah. Nah, nyaman mengkodanya rahatan di perjalanan. Atau sembahyang duha banyak misalnya sampai 8 rakaat di perjalanan. Nah, baik menggawi nang itu daripada nang bepandiran kada kakaruan. Cuman sapali bagus saja bang jo bepandiran supaya mengurangi nang apa uyuh aja gitu ya. Bagi kisahan supaya ramai juga tuh bisa aja. Nah, cuman mennya orang kawan huringan di higa misalnya. Nah, baik seorang sembahyang nyaman aja juga. Sembahyangnya berduduk ya kan, sujud rukuk dan sujudnya dengan isyarat. Nah, isyarat aja bertunduk sedikit. Nah, rukuk bilanya sujud, rukuk tunduknya lebih daripada tunduk rukuk tadi. Al-maf'ulatani nang dikerjakan sujud tilawah dan sujud syukur tadi kharijas shalah, di luar sembahyang. Karena ada orang tuh sujud tilawah rahatan sembahyang, sujud nang subuh Jumat aja sujud tilawah. Nah, itu tapi ini sujud tilawahnya di luar sembahyang, rahatan mengaji di jalan lalu tak baca ayat yang menyuruh sujud. Nah, di situnya sujud di dalam keadaan musafir. Dan bolehnya payatawajjahu, maka menghadap ia ila jihati maqsadihi, ke arah tujuannya. Jadinya cukup menghadap kemana arah kendaraan tadi menuju. Kenapa? Lisayruratiha, karena menjadinya tempat tujuannya tadi badalan anil qiblah, gantian daripada kiblat.
Nah, jadi arah tujuan kita itu menjadi kiblat bagi kita yang sedang melakukan musafir untuk melaksanakan sembahyang sunat di perjalanan. Jadi kemana arah tujuan, ke situ kita menghadap. Ada perlu kita mencari arah kiblat, ada perlu. Nah, kalau untuk sholat wajib semalam sudah disinggung sedikit masalah sembahyang wajib, itu wajib tetap menghadap ke kiblat. Nah, bilanya kadakawa menghadap kiblat, misalnya kayak di pesawat misalnya, kawala kita menghadap ke kiblat kalaunya tahu, nah, dan kawa wajib kita menghadap ke kiblat. Tapi seandainya kita kada tahu arah kiblat dan kada kawa menghadap ke kiblat, maka sembahyangnya lihormatil waktu aja. Sembahyang lihormatil waktu itu sembahyang kayak apa kawa, dan niatnya seperti biasa. Nah, cuman inya kena wajib mengulang sembahyang nang dikerjakan apa kita di dalam pesawat tadi nang kadakawa sempurna menggawi rukuk sujudnya kadakawa nang sebujurnya. Nah, jadi sampai ke tempat tujuan. Nah, disitunya bahasa sembahyang nang telah kerjakan di pesawat tadi ataupun di kapal misalnya, seandainya kada tahu arah kiblat atau inya kada kawa menghadap ke kiblat, nah maka wajib inya mengulang sembahyangnya tadi, karena dalam sembahyang wajib inya menyempurnakan semua rukun dan syaratnya. Wa yahrumu inhirafuhu anha, dan haram berpalingnya seseorang tadi anha daripada jihad arah tujuan. Kada boleh berpaling daripada arah tujuan. Illa ilal qiblati, kecuali ke arah kiblatnya boleh. Kalau selain ke arah kiblat, nah, dan selain ke arah tujuan, nah itu kada bolehnya berpaling. Wadzalika, dan bermula yang demikian itu masyrutun bi umurin tis'atin, dan bermula yang demikian itu disyaratkan dengan perkara-perkara yang 9. Nah, jadi boleh boleh melaksanakan sembahyang sunat di perjalanan tanpa menghadap ke kiblat, cukup dengan menghadap ke arah tujuan. Nah, ini mesti memenuhi 9 syarat. Jadi bilanya kada memenuhi 9 syarat ini, kada bolehnya mengerjakan sembahyang sunat di perjalanan. Nah, syarat yang pertama, ahaduha, syarat yang pertama, ayyakuna dzalika, bahwa adalah yang demikian itu fima yusamma safaran, pada sesuatu yang dinamai perjalanan. Jadi bahasa katanya tulak. Jadi kalau kita dalam keadaan tulak, musafir, bepergian, nah itu sudah boleh kita mengerjakan sembahyang sunat walaupun kada menghadap kiblat. Walau qasiran, walaupun perjalanannya pendek, walaupun parah kada sampai kayak Makassar sembahyang itu ada. Mulai sini ke Matapura itu sudah boleh ya melaksanakan sembahyang sunat di perjalanan tanpa menghadap kiblat. Sanihan yang kedua, syarat boleh boleh melaksanakan sembahyang sunat di perjalanan tanpa menghadap kiblat tadi, ayyakuna safaru mubahan, bahwa adalah perjalanannya itu dibolehkan.
dibolehkan, artinya kadar diharamkan. Kalau musafirnya itu diharamkan, tujuan ke misalnya ke matapuram apa, hendak merampok atau hendak menjuntan harta orang, nah itu perjalanannya diharamkan. Atau mengantar narkoba, nah itu haram perjalanannya. Ya, kada bolehnya melaksanakan sembahyang sunat di perjalanan tanpa menghadap kiblat. Karena ini termasuk rukhsah, keintingan hukum dari Tuhan. Nang mana keintingan hukum atau keringanan hukum Tuhan itu tidak diberikan kepada pelaku maksiat. Salisuha nang ketiga ayyaqsida qat'al masafati al-musamma qat'uha safaran, bahwa menghendaki ia qat'al masafati, menempuh jarak, al-musamma qat'uha, yang dinamai menempuh jarak tadi safaran, musafir. Artinya kita basing aja baistilah dasar hendak tulang kada nang apa aja kita tuh kada tahu arah tujuan tuh kada. Jadi mesti jelas tujuannya tadi kemana. Kalau kujuk-kujuk kada kakaruan, nah ini kada kawan. Kujuk-kujuk kada kakaruan kada tahu kemana arah. Nah ini kada kawan melaksanakan sembahyang sunat di perjalanan, amunnya perjalanan tadi kada ada tujuan. Nah ayyaqsida tadi bahwa bisa artinya menuju atau menempuh perjalanan yang diketahui perjalanannya tadi. Rabi'uhan yang keempat tarkul af'alil fahisyati, meninggalkan perbuatan-perbuatan yang sangat jahat di dalam sembahyang. Yang jahat di sini maksudnya itu nang perbuatan nang kada diperluakan dalam sembahyang. Karaktin, seperti memacu kuda supaya lebih laju, ya kita nak kada perlu, karena itu memerlukan gerak yang lebih. Nah jadi tetap santai aja. Wa adwin, atau misalnya rakan tulaknya tadi berjalan, nah buka padahal kawaja berjalan, nah tapi buka, nah kada perlu di sini itu harus ditinggalkan. Artinya jangan gawian nang kada diperluakan dalam perjalanan bila hajatin, dengan ketiadaan hajat atau keperluan, nah, kecuali perlu buka. Jadi misalnya disasahi binatang, nah buka ada apa-apa tadi. Nah kemudian khamisuha nang kelima, wallahu a'lam bishawab. Salah khilaf ampun dan maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Shiratal Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil warzuqna ikhlas fi talabil ilmi wa fi nashrihi wa fi jami'i ta'at. Allahumma astur 'uyubana wa 'uyuba mu'allimina 'anna wa la tadhhab barakati 'ulumihim 'anna. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyinna bil 'ilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyah. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. ما شاء الله لا قوة إلا بالله.